Ya, selamat berjumpa di kontekstual Bible Reading. Kita memasuki kitab yang baru, yaitu kitab Bilangan. Ya, kitab Bilangan ini dari terjemahan Yunaninya itu arithmoi dan menghasilkan kata aritmatika, dan diterjemahkan di Latin itu numeri. Maka bahasa Indonesianya jadi bilangan. Ya, kita melihat kitab Bilangan ini suatu kitab yang banyak menceritakan tentang kejahatan umat Israel, dan kita akan bisa mendalami lebih banyak. Kita baca Bilangan pasal 1. Bilangan pasal 1. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu. Dari suku Ruben, Elisur bin Shedeur. Dari suku Simeon, Selumiel bin Zurisyadai. Dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Dari suku Isakar, Netanel bin Suar. Dari suku Zebulon, Elia bin Helon. Dari keturunan Yusuf, Elisama bin Amihud dari suku Efraim, dan Gamaliel bin Pedasur dari suku Manase. Dari suku Benyamin, Abidan dan Gideon. Dari suku Dan, Ahiezer bin Amishadai. Dari suku Asher, Pagiel bin Okran. Dari suku Gad, Eliasaf bin Rehuel. Dari suku Naftali, Ahira bin Enan. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu, masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu. Dan pada tanggal 1 bulan yang kedua, mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Ketika silsilah Bani Ruben, yaitu keturunan anak sulung Israel, disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Ruben ada 46.500 orang. Ketika silsilah Bani Simeon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Simeon ada 59.300 orang. Ketika silsilah Bani Gad disusun menurut kaum-kaum yang ada di dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Gad ada 45.650 orang. Ketika silsilah Bani Yehuda disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Yehuda ada 74.600 orang. Ketika silsilah Bani Isakar disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Isakar ada 54.400 orang. Ketika silsilah Bani Zebulon disusun menurut
kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Sebulon ada 57.400 orang. Mengenai keturunan Yusuf, ketika silsilah Bani Efraim disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Efraim ada 40.500 orang. Dan ketika silsilah Bani Manasye disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Manasye ada 32.200 orang. Ketika silsilah Bani Benyamin disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Benyamin ada 35.400 orang. Ketika silsilah Bani Dan disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Dan ada 62.700 orang. Ketika silsilah Bani Asyer disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat Dari suku Asyer ada 41.400 orang. Ketika silsilah Bani Naftali disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Naftali ada 53.400 orang. Itulah jumlah orang-orang yang dicatat oleh Musa dengan Harun dan dengan ke-12 pemimpin Israel yang masing-masing mewakili sukunya. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel. Berjumlah 603.550 orang, tetapi mereka yang menurut suku bapa leluhurnya, termasuk orang Lewi, tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka itu. Sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa, hanya suku Lewi janganlah kau catat, dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah, dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotannya. Mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi, dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka, sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya dan masing-masing dekat panji-panjinya menurut pasukan mereka. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci, tempat hukum itu. Maka orang Israel berbuat demikian tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat mereka. Ya, kalau kita melihat kitab Ibrani, kita bisa membandingkan dengan kitab Keluaran, kitab Bilangan dengan kitab Keluaran. Kitab Keluaran ada kronologi konteksnya, yaitu umat Israel dikeluarkan dari Mesir sampai ke Sinai. Ya, ini bagaimana Allah membebaskan umat Israel dari Mesir menuju Sinai. Lalu di kitab Imamat itu ada di Sinai. Musa mendapat 10 hukum Allah itu. Nah, dilanjutkan di kitab Bilangan, kita bisa melihat dari Sinai ke Kadesi, dari Kadesi ke Moab. Jadi kronologinya ada dari Sinai menuju ke
Moab, dan ini ada di pasal-pasal di dalam kitab Bilangan ini. Ciri khas di kitab Bilangan yang terlihat tampak selain ada perhitungan pasukan-pasukan yang disuruh Tuhan Musa menghitungnya, kita melihat nanti ada di isi kitab Bilangan ini ternyata banyak pemberontakan kepada Tuhan dan pemberontakan kepada Musa dan Harun sebagai pemimpin umat dan pemimpin kerohanian di kemah suci. Harun juga diberontak. Kalau kita lihat secara sepintas di pasal 12 nampak jelas bagaimana pemimpin yaitu Harun dan Miriam juga memberontak pada kepemimpinan Musa. Akibatnya Maryam kena kusta. Dan di pasal 13 sampai 14 nampak ada 12 pengintai, ternyata yang 10 itu memberikan kabar yang busuk, kabar yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hanya Yosua dan Kaleb yang tetap berpegang pada firman Tuhan. Akibatnya mereka memberontak ingin kembali ke Mesir, dan Allah menghukum mereka yang 10 kali, berkata bersungut-sungut tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Hanya Yosua dan Kaleb yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ini terjadi di kitab Bilangan. Dan selanjutnya ada Korah dan Datan. Ini keturunan Lewi pun memberontak pada Musa, memberontak pada Harun, dan akhirnya dia masuk hidup-hidup di tanah yang terbelah, dihukum Allah. Ini pemberontakan terjadi, dan Allah memberikan makanan, memberikan daging. Ternyata di Bilangan pasal 21 mereka juga memberontak lagi pada Allah, bersungut-sungut, dan untuk makanan ini dia bersungut-sungut. Maka Allah menghukum mereka juga dengan ular tedung. Dan kita melihat ini umat Israel yang di kitab Imamat dianjurkan untuk hidup taat firman Tuhan dan hidup kudus, tapi di kitab Bilangan ada ciri yang tampak jelas, memberontak, dan ini menunjukkan bagaimana kejahatan mereka. Rasul Paulus menyimpulkan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-6 mengatakan demikian, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya kita jangan mengingini hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi kalau kita belajar kitab Bilangan, biarlah kita mengambil contoh. Yang jahat-jahat itu jangan kita contoh, jangan kita ikuti orang-orang Israel yang baik pemimpin, baik suku, baik bangsa ini yang memberontak Tuhan. Jangan kita ikuti, itu membuat kebinasaan. Dan ciri-ciri orang berdosa di mana-mana, ya, Efesus 2 ayat 1 sampai 3 menegaskan ciri-ciri orang berdosa yaitu durhaka. Durhaka itu tahu yang benar, tahu yang baik, tahu yang ini firman Tuhan, tapi ngeyel, berontak, tidak mau taat. Ini ciri-ciri orang yang berdosa, dan itu ada di dalam kitab Bilangan. Tadi kita sudah baca di Bilangan pasal 1, ini menunjukkan Allah suruh menghitung Musa, yaitu orang-orang yang sanggup berperang, yang umurnya 20 tahun ke atas. Dan Tuhan memberi asisten untuk Musa Harun ini, tiap satu suku, satu kepala tunjuk Allah.
dan akhirnya semua dihitung, dan apa yang tercatat di sini dari 12 suku ini tercatat 603.500 orang yang sanggup berperang. Ini laskarnya orang-orang Israel. Dan kalau kita lihat perkembangan selanjutnya di pasal 26 ayat 51, yaitu waktu tiba di Moab. Jadi dari Sinai ini perjalanan terus sampai ke Moab. Dalam perjalanan itu ternyata tiba di Moab, dihitung lagi. Perhitungan yang kedua ada di pasal 26 ayat 51, tercatat 601.730 orang, dan di situ terlihat selisih 1.820 orang. Ya, ini karena mati atau karena kecelakaan lainnya, tapi yang jelas ada selisih ini. Ada selisih ini dari perhitungan ya sedikit, tapi ini menunjukkan dari perjalanan Sinai ke Moab ini pasukannya tetap. Dan di ayat 47 sampai 54 kita bisa melihat bahwa ada khusus suku Lewi. Suku Lewi ini satu suku yang menjadi milik Tuhan, dan Allah katakan tidak usah dihitung, tidak usah dicatat, karena suku ini hanya mengurus kemah suci. Ya, mengurus kemah suci. Suku ini dikhususkan tugas untuk mengawasi kemah suci dan segala perabotnya, perlengkapannya. Dan kalau dia pindah tempat, bongkar pasang, ini urusan suku Lewi, dan ini tidak untuk perang. Dan kalau lihat ini bahwa Allah itu memanage, mengelola umat Israel, suku-suku itu ada yang dikhususkan untuk Tuhan. Ya, ini satu pelajaran yang kita bisa petik hal yang bagus. Seringkali kita punya keturunan, orang tua yang punya anak. Ya, coba kita lihat contoh ini. Apakah semua anak dimotivasi, dididik untuk perang, bekerja, memenangkan di dalam profesi, dalam pekerjaan, jadi orang kaya, jadi orang hebat, orang yang populer, orang yang luar biasa? Ya, motivasi itu. Tapi adakah orang tua yang punya berapa anak mengkhususkan anaknya? Ialah ini menjadi hamba Tuhan yang mengurusi pelayanan pekerjaan Tuhan seperti suku Lewi. Ya, ini kita bisa contoh ini di dalam perhitungan pasal 1 kitab Bilangan ini. Jadi dari sini amanat teks kita bisa melihat bahwa Allah memelihara umatnya yang berjumlah banyak. Ya, banyak. Perhitungan pasukannya ini bisa ditafsir. Kalau ini banyak, ya ini sekitar 2 juta umat Israel yang ada di dalam perjalanan itu dalam padang gurun. Sudah bisa bayangkan, dia hanya ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Makanannya bagaimana, minumannya bagaimana, pakaian dan semua perlengkapan, hanya kemurahan Tuhan. Roti mana itu hadir selama 40 tahun, dan ini ada di dalam umat Israel, bahwa Allah itu Allah yang memelihara sekalipun jumlahnya banyak. Yang kedua, kita bisa melihat amanat teks di sini, Allah menggenapi janjinya pada keturunan Abraham yang banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Dan ini menunjukkan penggenapan janji Tuhan itu ya dan amin. Nah, maka kita bisa mengambil satu komitmen mengaplikasikan firman Tuhan pagi ini. Apakah saya selalu meyakini pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini?
Yang kedua, apakah saya, saudara, pegang janji Tuhan? Ya dan amin. Dan itu pasti digenapi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita meresponi firman Tuhan dari Bilangan pasal yang pertama dengan pujian, ku beri kemuliaan dan hormat, karena hanya bagi Dia kemuliaan. Kita bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan ya Tuhan, kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, amin, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau. Haleluya, glory, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Terpujilah nama-Mu, kudus, kudus, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya Yesus. Mari kita mengucap syukur karena kita punya Allah yang hidup, Allah yang sanggup memelihara, melindungi setiap perjalanan hidup kita dan kehidupan kita. Mari kita terus berkomitmen mengiring Dia dan terus setia, terus bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama bersyukur. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur karena aku punya Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, tapi Allah yang ada di dalam setiap hati kami. Kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan, setiap perlindungan Tuhan, setiap kasih setia Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang saat ini Tuhan izinkan terjadi, semua untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang setia, yang sungguh-sungguh, yang mau taat seperti apa yang Tuhan sudah firmankan.
untuk kami tetap melakukan dengan tepat setiap kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa.